jurusan pendidikan agama Islam. Oke, baik. Apa maksud dan tujuan Anda menghubungi Ibu dan ingin berkonsultasi? Saya mempunyai masalah mengenai kedekatan saya dengan adik saya yang nomor 2. Oke. Sebelum itu, apakah Anda sudah pernah berkonseling? Belum pernah, Bu. Oke, belum pernah. Apa yang Anda ketahui tentang konseling? Saya belum begitu paham mengenai konseling itu sendiri, hanya mengerti sekilas saja gitu. Oke, baik. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK ataupun konselor untuk menuntaskan masalah Anda sebagai klien dan untuk memandirikan Anda. Jadi bagaimana? Baik, Bu, apakah konseling ini bisa dipercaya? Sekarang Ibu tanya dulu, apakah Anda bersedia untuk menceritakan masalahnya? Saya bersedia, Bu. Oke, jadi untuk kepercayaan sendiri ini dalam proses konseling ini, Ibu selaku konselor itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, di mana bahwa Ibu sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan menjaga serta merahasiakan segala data atau keterangan yang Ibu dapatkan dari Ananda. Jadi, Ananda dapat bercerita secara terbuka dan sukarela. Bagaimana? Iya, Bu, saya bersedia menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Oke, baik. Jadi berdasarkan email yang sudah Ibu terima dari Ananda bahwa kamu memiliki masalah keluarga yang bisa dibilang mengganggu pikirannya. Iya, Bu. Oke, masalah seperti apa itu? Masalah mengenai kedekatan saya dengan adik saya yang cowok, karena saya merasa saya kurang dekat dengan dia gitu. Oke, kamu berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, Bu. Saya anak pertama dan kedua adik saya, keduanya cowok. Oke, baik. Boleh kamu ceritakan sedikit tentang kedekatan kamu dengan adik yang kedua? Kedekatan saya dengan adik saya yang kedua itu baik, Bu, karena bisa dibilang walaupun saya jarang di rumah karena saya juga lagi sekolah kan, kuliah, tidak tinggal dengan orang tua, tapi ketika saya di rumah, adik saya yang ketiga itu selalu mempunyai waktu bersamaan dengan saya. Oke, baik. Nah, apakah jika kamu sedang berada di rumah, kamu sering memulai pembicaraan dengan adik kamu yang ke satu? Saya sering memulai pembicaraan dengan adik saya yang pertama, tapi jawaban dia itu selalu apa adanya, tidak memperpanjang topik yang sebenarnya itu bisa dibicarakan lebih lanjut gitu. Cuek gitu ya? Ya, cuek orangnya. Oke, baik. Sejak kapan kamu merasa bahwa kamu kurang dekat nih dengan adik kamu yang pertama ini? Sedangkan kamu dekat dengan adik kamu yang kedua kan? Iya, semenjak saya sekolah masuk Alia, karena pada saat itu saya sekolah di Alia itu ngekos, jadi juga ya mungkin berawal dari situ saya mulai renggang hubungannya dengan adik yang pertama. Oke, baik. Siapa nama adik kamu? Yang pertama ataupun yang kedua? Kalau yang pertama itu namanya Andika Pratama, sedangkan yang kedua itu Farel. Oke. Pendidikan adik kamu yang kedua ini? Sekarang sedang duduk di bangku kelas 6 SD. Itu yang adik pertama ya? Iya, itu adik yang pertama. Berarti mau menuju ke SMP? Iya. Kayak bisa dibilang dia sedang melewati proses remaja awal ya. Adik kamu yang kedua? Adik saya yang kedua duduk di bangku kelas 2 SD. Oke. Oke, jadi begini. Dapatkah kamu jelaskan karakteristik adik kamu yang pertama yang kurang dekat? Karakteristik adik saya yang pertama itu, yang pertama cuek, yang kedua itu mungkin kalau dengan teman-temannya juga seperti itu yang saya lihat, dia lebih suka dengan lebih suka dengan permainannya sendiri, misalnya
Nah, terus kalau kesehariannya dia lebih sering di rumah dibandingkan bermain dengan teman-temannya. Oke, dapatkah kamu jelaskan bagaimana adik kamu bersikap pada adiknya? Dan bagaimana ia bersikap kepada orang tuanya? Oke, baik kok. Jadi seperti ini, adik saya yang pertama itu dia selalu menganggap adik saya yang kedua itu sebagai teman bermainnya gitu. Tetapi akhirnya ketika dengan saya itu dia merasa canggung gitu. Sedangkan dengan orang tua saya sama seperti anak pada umumnya, dia mengerti, menuruti apa kata orang tua gitu. Oke, apakah kamu tidak pernah memberikan barang yang dia sukai atau makanan saat kamu berada di rumah? Saya pernah memberikan barang yang dia sukai karena waktu itu bertepatan dia lagi ulang tahun. Jadi saya bertanya dengan adik saya yang pertama itu dari meminta barang yang mungkin memang jarang diminta dari orang tua. Tapi pada saat itu saya memberikannya. Ya respon dia tuh datar aja sih gitu. Oke, barang seperti apa itu? Waktu itu dia minta jam tangan sama stiker. Oke. Jadi respon yang dia berikan itu cuek? Dia cuma menjawab makasih Kak. Oke, baik. Jadi ya sudah kamu ceritakan, itu bisa dikatakan bahwa adik kamu ini sudah remaja yang sudah menginjak usia 12 tahun, betul? Iya betul Bu. Nah, artinya dia memang sedikit tertutup pada kamu dan kurang dekat. Mungkin dari cerita yang kamu sudah ceritakan kepada saya, itu bisa bukan menyimpulkan apakah dia termaksud antara introvert atau extrovert. Kalau menurut saya karena kebiasaan dia lebih cenderung untuk menyendiri, jadi saya mungkin berkesimpulan bahwa anak tersebut termasuk golongan anak yang introvert. Tapi introvert dia tidak pada hal-hal yang negatif ya? Tidak Bu. Oke, baik. Nah, jadi kamu sudah menyimpulkan sendiri bahwa adik kamu ini memiliki sifat introvert. Nah, jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Tahu Bu. Apa itu? Mungkin dengan saya harus mulai akrab dengan dia dan saya harus melakukan pendekatan-pendekatan yang memang bisa membuat dia lebih dekat dengan saya sebagai kakaknya. Oke, baik, benar sekali. Kamu dapat memulai pembicaraan yang lebih awal kepada dia. Ketika kamu pulang ke rumah, kamu jangan menunggu dia dulu yang menyapa, tapi kamu yang menyapa, halo, apa kabar, gitu. Lalu menanyakan hal apa yang dia sukai dan apa hal yang tidak dia sukai, agar kamu tahu, biar kamu tidak melakukan hal yang dia tidak sukai. Lalu apakah kamu sudah melakukan hal yang demikian? Sudah Bu, cuman hanya beberapa kali karena saya juga termasuk orang yang bosan gitu kan. Jadi hanya beberapa kali saja saya memulai pembicaraan itu. Oke, baik. Apakah orang tua kamu menyadari bahwa kamu dan adik pertama kamu tidak begitu dekat? Bisakah kamu jelaskan dari sudut pandang orang tua kamu? Mungkin secara tidak langsung orang tua saya itu mengetahui bahwa saya kurang dekat dengan adik saya yang pertama. Oleh sebab itu orang tua saya itu sering menyuruh saya untuk pergi berdua dengan adik saya yang pertama. Walaupun secara tidak langsung orang tua saya itu tidak pernah bertanya ataupun menegur langsung mengenai kerenggangan kami berdua. Ya. Apakah selama di perjalanan itu ada yang memulai pembicaraan lebih awal? Biasanya saya duluan yang mulai pembicaraan. Oke, memang lebih baik seperti itu ya, agar bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan adik kamu. Dimanapun kamu berada, itu setidaknya meluangkan waktu untuk menanyakan dia sedang apa yang dirasakannya hari ini, begitu. Walaupun kamu sekarang di Pekanbaru, setidaknya kamu bisa telepon atau
C. Nah, apakah selama di Pekanbaru ini dia pernah menelpon kamu atau kamu menelpon dia? Pernah. Pernah. Oke, apakah ada tips-tips khusus yang kamu lakukan supaya hubungan kamu dengan adik kamu yang pertama ini semakin dekat? Kalau saya biasanya berusaha untuk memulai pembicaraan yang ringan-ringan saja. Misalnya saya bertanya mengenai kita hari ini enaknya masak apa ya, Dek? Gitu. Nah, itu ketika saya bertanya seperti itu secara tidak langsung kan dia akan merespon gitu. Ya, benar sekali. Hubungan yang kurang dekat dengan saudara kandung itu merupakan bisa dikatakan hubungan yang tegang antara saudara kandung, dan itu bisa disebut dengan secara konflik secara tidak langsung, ya. Oke, jadi tips-tips yang bisa kamu lakukan itu yang pertama, memperbaiki komunikasi dengan saudaramu. Nah, lalu yang kedua, lihat masalah dari perspektif saudara kamu atau adik kamu, ya. Yang ketiga, pahami rasa iri yang kamu rasakan. Pahami rasa iri ini mungkin adik kamu ini kan bisa adik nih, pasti sering dibelikan oleh orang tua kamu sedangkan kamu tidak, seperti itu. Jadi jangan ada rasa iri yang berlebihan kepada saudara kandung. Lalu ingatkan satu sama lain bahwa hubungan saudara kandung itu berlangsung selama-lamanya. Nah, yang terakhir, belajar untuk memaafkan satu sama lain. Ya? Baik Bu, saya mengerti dan mudah-mudahan dengan tips dan trik yang Ibu berikan, saya bisa lebih dekat lagi dengan adik kandung saya sendiri, khususnya yang pertama tadi. Ya, hal yang harus kamu lakukan itu kamu bisa memberikan ruang buat adik kamu untuk mengetahui dan mengenal siapa kakaknya yang sebenar-benarnya. Lalu mulailah percakapan lebih awal kepadanya. Seringlah kamu berkomunikasi dengan dia dan seringlah kamu memulai pembicaraan lebih dulu daripada dia. Lalu berikan dia ruang untuk bercerita bagaimana dia di sekolah dan bagaimana dia di rumah dan bagaimana dia bersama teman-temannya. Karena kakak merupakan sosok yang mungkin bisa diajak oleh adiknya untuk bercerita. Lalu dan saya yakin dengan tips-tips, dengan curah pendapat, tanya jawab yang kita lakukan tadi, kamu dapat membina hubungan yang lebih baik lagi dengan adik kamu setelah proses konseling ini. Semoga saja ya. Oke, baik. Setelah proses konseling ini berjalan, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan, saya lebih mempunyai pandangan untuk kedepannya bagaimana supaya saya bisa mendekati adik saya yang pertama tadi, dan yang pastinya saya bisa memperbaiki hubungan yang lebih erat lagi dengan adik saya yang pertama tadi. Oke, baik. Berdasarkan yang kamu simpulkan bahwa kamu memang ingin sekali membina hubungan lebih dekat ya dengan adik kamu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diluangkan untuk Fatma, karena melalui proses konseling ini saya berharap untuk kedepannya saya bisa mempunyai hubungan yang baik dengan adik saya. Ya, baik Fatma, sama-sama. Semoga kedepannya kamu bisa lebih akrab dengan adik kamu dan kamu dapat ya melaporkan hal apa saja yang sudah kamu lakukan